Masakanku sudah matang. Ini hasilnya. Sangat cantik. Warnanya cantik, rasanya juga mantap. Ini tadi nama masakannya acar ikan kuning. Dan kemudian aku bikin kunyit asam. Rasanya seger. Aku review ya rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mama Novi Channel. Siang ini aku mau memasak acar ikan kuning. Bahan-bahannya ini ada ikan cokil yang sudah aku bersihkan dan aku marinasi. Kemudian bumbu acarnya ada bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri, kunyit, dan merica bubuk. Sedangkan untuk bahan pelengkapnya aku ada wortel dan kerai yang sudah aku iris korek api, kemudian ada bawang merah dan cabai utuh. Ini untuk pelengkap saja. Langkah pertama, panaskan minyak dalam wajan, kemudian goreng ikan yang sudah dimarinasi. Agar supaya menggoreng ikan tidak meletus-letus, kita taburi sedikit tepung terigu, sedikit saja. Jadi supaya aman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Goreng ikan. Supaya kita aman, tidak dilukai minyak. Oke. Kita goreng ikannya hingga matang. Nah, ini gorengan pertama sebentar lagi matang. Gorengan pertama siap diangkat. Cantik warnanya, golden brown. Kita tiriskan, kemudian masukkan gorengan yang kedua. Ada bagian ekor dan kepala. Oke, ini sudah matang kepala dan ekornya. Sekarang menumis bumbu. Ini tadi bumbunya aku chopper supaya lebih cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan bumbunya. Ini tadi bumbu halusnya bawang merah, bawang putih, kemiri,
kunyit, dan sedikit jahe. Ini aku tambahi jahe potong. Ini kita tumis. Tumis hingga matang. Kalau bumbunya matang, aromanya keluar, jadi masakan pasti enak. Karena tidak bau bumbu mentah. Kalau numisnya kurang tanek, pasti nanti jadi masakan kurang mantul. Karena masih ada langu-langu bumbu. Jadi usahakan bumbu benar-benar matang. Nah, ini sudah aromanya sudah mulai keluar. Sedikit dikecilkan supaya tidak gosong, tapi bumbunya tanek. Aromanya sudah keluar. Sedap. Nah, setelah bumbunya berbau harum, mengeluarkan aroma-aroma sedap, kita masukkan bawang merah mentah. Memang cirinya masakan acar itu ada bawang merah mentah. Nah, supaya agak sedikit layu, jadi ditumis dengan bumbunya. Supaya bawang merahnya sedikit layu. Nah, ini warnanya bumbu sudah berubah sedikit lebih tua. Ini bisa menjadi salah satu tanda kalau bumbu itu sudah tanek. Kemudian tambahkan sedikit air supaya tidak gosong. Cantik warnanya. Kemudian sayur pelengkapnya dimasukkan. Ini tadi aku pakai wortel dan kerai. Untuk cabenya nanti dimasukkan kalau mau matang saja. Ini dimasak dulu wortel dan kerainya supaya agak empuk. Tambahkan air. Untuk airnya bisa sesuai selera ya, mau nyemek atau mau banyak kuah. Warnanya cantik. Tunggu sampai mendidih. Selagi nunggu mendidih, bisa kita tambahkan garam, gula, merica. Tambahkan garam. Gula. Kemudian merica bubuk.
juga ditambahkan sedikit penyedap rasa. Oke. Kita tunggu sampai mendidih. Nah, ini mendidih dan ini sudah agak layu sayurannya. Tambahkan cuka sesuai selera. Mau asam atau tidak begitu asam, sesuai selera. Nambah cukanya. Setelah dites rasa, kita masukkan ikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Nah, tunggu sampai bumbunya meresap dalam ikan. Seger sekali. Selagi menunggu bumbunya meresap, kita masukkan cabai. Hai, tinggalan satu. Nah, tunggu hingga bumbunya meresap dalam ikan. Nah, ini sudah aku tes rasa dan rasanya mantul. Sudah matang, bumbu sudah meresap dalam ikan. Matikan kompor. Mantap. Untuk minumnya kali ini aku membuat kunyit asam. Nah, ini bahannya ada kunyit yang sudah aku bersihkan dan aku iris tipis-tipis, ada gula merah dan asam. Ini aku tadi menyiapkan air sekitar 1500 ml atau 1,5 liter. Ini kita nyalakan kompor. Sebelum ini mendidih pun bisa langsung masukkan gula, karena memang gula itu kan butuh waktu untuk larut. Tak masukkan gulanya dulu aja, gula merah. Ini sekitar 150 gram. Tunggu sampai mendidih. Setelah air mendidih dan gulanya larut, masukkan kunyit yang sudah diiris tipis. Nah, ini aku biarkan dulu sampai mendidih lagi supaya zat-zat yang terkandung dalam kunyitnya keluar. Jadi ini asamnya tak masukkan nanti setelah kunyitnya mendidih, supaya khasiat dari kunyitnya keluar, enzim-enzim zat-zat yang ada dalam kunyit itu keluar, jadi manfaatnya lebih terasa. Tunggu kunyit sampai mendidih. Nah, ini kunyitnya sudah mendidih. Kemudian aku masukkan asam jawa. Asam jawa ini tak timbang sekitar 50 gram.
Tambahkan sedikit garam. Tambah gula putih sekitar 2 sendok. 2 sendok bebek. Ini rasanya pasti seger banget. Biasanya ini untuk para wanita yang sedang datang bulan, minumnya pasti ini. Jadi mengurangi rasa nyeri di perut. Juga kunyit itu berkhasiat mengurangi peradangan. Jadi sangat bagus. Untuk kulit juga bagus. Setelah mendidih, tunggu sekitar 5 menit. Baru kita matikan kompor. Supaya lebih mantap rasanya. Nah, ini jamuku sudah matang. Jadi semua bahan kalau sudah dimasukkan, sudah mendidih, kita tunggu selama 5-7 menit, kemudian matikan kompor. Nanti kita icip bagaimana rasanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, masakanku sudah matang. Ini hasilnya. Sangat cantik. Warnanya cantik, rasanya juga mantap. Ini tadi nama masakannya acar ikan kuning. Dan kemudian aku bikin kunyit asam. Rasanya seger. Aku review ya rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, seger. Resep ini sangat recommended, jadi bisa dicoba. Semoga resep ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua di rumah. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti videoku kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.